Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa Pagi, kabarnya hari Bu. ini? Bu, Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Sehat, Sehat? Bu. Bu. Sudah pada makan? Belum, Sudah, Bu. Belum ya? Nah, harusnya Ananda dulu makan pagi supaya dalam pembelajaran itu kita fokus, tidak memikirkan perut nantinya pas Ibu menerangkan materinya. Nah, sebelum belajar kita, nah itu Zunaidi, bajunya selalu keluar Zunaidi ini. Coba masukkan bajunya. Itu bajunya udah Ibu coret itu kemarin. Itu teguran kedua ya, teguran ketiga Ibu potong lagi bajunya. Mohon Mau maaf, Zunaidi? Ibu. Ya, silakan dimasukkan. Yang lain, masukkan bajunya. Nah, kemudian cek lagi kebersihan di bawah mejanya ada sampah, tolong dipungut, kemudian dibuang ke tong sampah. Bu, Maya lacinya penuh sama sampah, Bu. Maya, Ya Bu, bersihkan ini dulu. sampah Yanti nih Bu. Dia Nanti duduk di meja tidur saya nih Bu. ularnya di Makan sana kuenya kalau ini. banyak sampah. Saya Nah, simpen bersihkan tadinya. sampahnya. Udah bersih sampah semuanya? Sudah Bu. Siap ya Udah, untuk Bu. belajar? Sudah, Bu. Nah, silakan. Baiklah, karena kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran, silakan Zunaidi pimpin doa untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, Ibu. Oke, kawan-kawan, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing untuk membuka pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Zunaidi selaku ketua kelas. Baiklah, sebelumnya kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kenapa kita menyanyikan lagu wajib ini setiap mulai pembelajaran ini untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, yaitu tanah Indonesia. Ya, jadi lagu pagi ini yang akan kita bawakan itu adalah lagu Padamu Negeri. Nah, silakan Dewi pimpin lagunya untuk lagu pagi ini. Baik Ibu, Ya, terima marilah kasih. bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib. 3, 4. Kami berjanji pada negeri kami berbakti pada negeri kami mengabdi bagi negeri jiwa raga kami. Nah, alhamdulillah ya. Sudah semangat setelah kita lagu nasional ini? Sudah Bu. Sudah, Bu. Semangat? Semangat Bu. Semangat, Bu. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah. Sebelum pembelajaran mulai, Ibu cek dulu kehadirannya. Zunaidi? Ada Zunaidi? Ada, Bu. Oh, ada. Ada, Bu. Perhatikan Ibu absen ya, supaya dengar. Maya, Hadir Bu. Mesta. Ada Hadir, Mesta? Bu. Oh, Hadir, iya. Bu. Mesta, perhatikan Ibu dulu. Iya, Bu. Kita absen dulu, nanti Ibu bikin alfa kalau nggak dengar. Yanti, Iya, Bu. Hadir, Bu. Yesi, Hadir Ibu. ada Well? hadir Bu. Iya, Dewi, Hadir Ibu. Yoni. Yoni, ada Yoni? Nggak ada? Kemana Yoni hari ini? Ada yang Sakit, tahu? sakit, Bu. Oh, sakit. Ya udah kita doakan teman kita semoga lekas sembuh dan bisa kembali mengikuti pembelajaran kita untuk esok harinya. Baiklah, Ananda, hari ini pembelajaran kita itu masih mengenai tari. Nah, materi khususnya itu level dan pola lantai pada gerak tari. Nah,
sebelumnya kita juga sudah mempelajari tari, namun kita mempelajari ruang, waktu, dan tenaga. Nah, adakah hubungannya? Ada. Apa hubungannya? Nah, kalau kita melakukan level, dapat membentuk sebuah, kalau untuk level, dapat membentuk sebuah ruangan. Kemudian, untuk membentuk sebuah ruangan, membutuhkan waktu. Untuk membentuk ruang dan waktu itu membutuhkan tenaga. Nah, dia berhubungan. Masih berhubungan ya materi kita dengan materi tari yang minggu lalu. Nah, kemudian yang kita bahas hari ini itu adalah level dan pola lantai pada gerak tari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari materi ini, Ibu mengharapkan Ananda bisa menjelaskan pengertian level dan pola lantai berdasarkan gerak tari. Kemudian mengidentifikasi gerak tari berdasarkan level dan pola lantai. Dan yang ketiga, Ibu berharap Ananda bisa nanti menguraikan fungsi atau kegunaan dari level dan pola lantai pada gerak tari. Nah, paham ya Ananda untuk materi kita hari ini apa? Halo? Apa materi kita hari ini? Level dan Mengenai pola. Level dan pola Pola lantai. lantai. Harus fokus ya supaya materi yang Ibu ajarkan bisa Ananda dapati. Nah, baiklah untuk lebih jelasnya kita pakai PowerPoint untuk lebih jelasnya materi yang Ibu paparkan. Nah, sudah kelihatan? Udah, Bu. Udah. Baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari level dan pola lantai pada gerak tari. Kelihatan? Nah, kelihatan. ada ya? Bu. Untuk gambar pertama itu udah kelihatan. Di sana ada level, ada pola lantai yang dilakukan oleh seorang penari. Nah, kita masuk. Yang pertama itu ada peta konsepnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama itu level gerak. Kemudian yang kedua itu adalah pola lantai. Nah, di sini ada pembagiannya. Level gerak ini ada berapa? Yanti, lihat enggak? Peta konsepnya ada berapa bagian itu levelnya? Ada 5, Bu. Ya, yang 5. 5, Yanti. Coba perhatikan lagi, Yanti. Salah, Bu. Berapa Bu, memang? Bu, saya, Bu. Saya, Tiga, Bu. Bu. Ya. Tiga, Saya, Bu. Bu. Level. Tiga, Bu. Bu. Saya udah angkat tangan Tiga. loh, Bu. Ya, Yesi, Saya udah angkat berapa tangan loh, Yesi? Bu. Iya, Yesi. Ya, Bu. Ada level berapa? tinggi, level sedang, dan level rendah itu, Bu. Iya, itu dia Yanti. Coba Yanti lebih fokus ya untuk pembelajarannya. Iya, Supaya Bu. nanti materinya sampai. Nah, ada 3. Kemudian ada pola lantai lagi akan kita bahas. Ada berapa itu pola lantainya, Maya? Bu. Ada Ya. 2, Bu. Ada 2. Nah, kita akan bahas satu persatu level gerak dan pola lantai pada hari ini. Nah, sebelum Ibu yang menjelaskan, siapa yang tahu itu level dalam gerak tari? Ayo. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Siapa? Yanti? Iya. Ya, silakan Yanti. Level itu adalah menunjukkan tentang tinggi, rendah, atau sedangnya suatu gerakan kita lakukan, Bu. Iya, pintar. Kok Yanti bagus. Ini sudah membaca buku ya di rumah? Sudah baca materinya di rumah? Udah, Bu. Oh iya, nah harusnya yang lain juga begitu ya. Kita baca-baca materi di rumah. Jadi untuk pembelajaran sama guru minggu selanjutnya itu kita nyambung. Ya, itu level. Kemudian level itu dibagi 3. Nah, ini pengertiannya. Boleh? Maya, bacakan pengertian dari level. Halo Maya. Maya main HP? Enggak? Itu ngapain di belakang? Maya? Masih ada Maya? Ya, Bu. Iya Maya. Coba baca PowerPoint Ibu bagian pengertian level. Apa itu level? Level gerakan tari adalah jangkauan peragaan gerak dalam ruang gerak tari oleh penari itu sendiri. Ya, cukup. Level merupakan
tinggi rendahnya gerak yang dilakukan seseorang penari. Iya. Itu haruslah disesuaikan dengan karakter gerak tari itu sendiri, apalagi jika diperagakan secara kelompok atau berpasang-pasangan. Iya, Bu. betul sekali. Terima kasih, Maya. Ya, Bu. Nah, betul tadi yang dibilang sama Yanti, bahwasanya level itu adalah tinggi rendahnya gerak yang dilakukan oleh seorang penari. Nah, jadi kemudian level ini harus disesuaikan dengan karakter gerak. Kalau kita sembarang menggunakan level, tidak sesuai dengan geraknya, maka gerak akan mubazir. Ya, akan mubazir geraknya. Misal, misalnya ini penari depan itu adanya level tinggi, kemudian penari belakang melakukan level rendah. Nah, penari belakang melakukan gerak, kira-kira kelihatan nggak gerak tarian belakang? Kelihatan nggak untuk gerak penarian di belakang? Kalau level yang penari depan tinggi, kemudian level penari belakang rendah, sama-sama melakukan gerak. Kelihatan nggak penari belakang? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, itu akan terjadi. Iya, itu akan terjadi mubazir gerak ya. Nah, itu dia pengertian level. Makanya level ini harus sesuai dengan karakter gerak tari. Nah, kemudian ini yang pertama level tinggi. Coba, Well, bacakan apa itu level tinggi. Well, makan? Lagi makan? Ya, Bu. HP, Bu. Ya, silakan. Enggak, Bu. Jangan main HP dulu, perhatikan Ibu setidaknya. Enggak apa bawa yang handphone disampaikan saya, Bu. Ibu, itu bisa kita ambil, dapat ilmunya. Ya, silakan Well. Level tinggi. Level tinggi itu biasanya pada level ini penari melakukan gerakan meloncat sambil menggerakkan salah satu tangannya ke atas, dan peragaan level ini akan tampak jelas jika dilakukan berkelompok. Iya, itu ya. Ada gambarnya di bawah. Terima kasih, Well. Ada gambarnya di bawah. Ada satu penari, itu yang pertama penari balet, itu cuma satu penari tunggal. Kemudian yang berkelompoknya ini ada satu, gambarnya dua, gambarnya. Nah, di sana kita lihat perbedaannya. Ada yang melakukan level tinggi, level rendah. Sesuai dengan pengertiannya, level tinggi itu melakukan gerakan meloncat sambil menggerakkan salah satu tangannya. Bisa Anda perhatikan gambarnya? Bisa? Kelihatan gambarnya? Bisa, Bu. Bisa, kelihatan. Ini yang pertama ini penari balet ya, Bu ya? Oh iya, siapa yang bisa menari balet ini? Ada yang bisa? Well, Bu. Oh, Well, bisa, Well? Wah, ini memang harus perlu latihan ekstra kalau untuk tari balet ini. Ya. Bisa saya, Bu. Iya, nanti kita akan praktekkan. Nah, kita lanjut ya ke level selanjutnya. Itu level sedang atau medium. Pada level ini, nah, coba bacakan. Yesi. Ya, Bu. Ya, coba bacakan. Pada level sedang. Ya, pada level sedang, penari melakukan gerakan berdiri seperti biasa. Level medium jika dilakukan dengan kelompok secara terus-menerus akan terkesan monoton. Karenanya level ini harus divariasi dengan level lain. Nah, itu dia ya. Andai kata kita melakukan satu level dalam gerak tari, maka tari kita itu akan kelihatan monoton, tidak menarik dilihat penonton. Ya, nah misalnya, andai kata kita menari cuman level ini aja yang kita gunakan, maka tari kita itu akan kelihatan monoton sekali, tidak menarik perhatian penonton. Nah, itu gunanya level ini harus bervariasi dalam gerak tari ya. Paham? Paham, Bu. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir. Ini level rendah. Iya, level rendah. Coba bacakan Zunaidi. Iya, Ibu. Iya, coba pada bacakan. level rendah, pada level rendah, penari melakukan gerakan jengkeng atau duduk. Sama seperti level sedang, level rendah juga harus dibuat bervariasi ragam geraknya. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih Zunaidi. Nah, ini yang terakhir itu adalah level rendah. Nah, sama halnya dengan level yang lainnya. Pada level rendah ini, jika tidak divariasikan dengan level lain dalam gerak tari, maka akan kelihatan monoton juga tari kita ya.
Jadi antara ketiga level tersebut harus kita padu-padankan supaya kelihatan gerak tari kita itu bervariasi dan menarik kelihatannya. Paham ya? Paham? Paham, Bu. Ini ada berapa level yang kita pelajari? Ada 3. Iya, ada 3 level. Yang pertama, Saya sudah paham, Bu. 3. Sedang, rendah. Level rendah. Oke. Baik, karena Anda sudah paham mengenai level, kita masuk ke pola lantai. Nah, ini ada pola lantai, beberapa pengertiannya. Pola lantai itu adalah langkah gerak kaki atau jejak langkah kaki penari, membentuk formasi tari di atas panggung atau di area tari. Kemudian, pola lantai akan terbentuk jika penari peragaan gerak dengan berpindah tempat. Nah, andai kata penari tidak berpindah tempat, maka level tidak akan terbentuk ya. Maka pola lantainya tidak akan berubah. Tidak akan berubah kalau jika penari tidak berpindah tempat. Kemudian akan menjadi garis-garis lantai atau arah gerak yang dilintasi, baik secara sendiri, berpasangan, ataupun berkelompok. Pola lantai yang dilakukan penari bisa garis lurus, lengkung, atau bervariasi seperti zigzag atau spiral. Nah, nanti lebih dalamnya kita akan lihat bentuk pola lantai itu apa. Nah, dari segi pengertiannya, sudah mengerti Dewi? Apa itu pola lantai? Dewi, coba perhatikan dulu. Masih ada Dewi? Oh iya, coba Maya. Sudah mengerti apa yang disampaikan mengenai pola lantai? Udah, Bu. Udah, berdasar pengertiannya udah mengerti ya. Baik, kita lanjut. Bagian-bagian pola lantai. Nah, sebenarnya pola lantai di dalam tari itu ada 2. Cuman, nah pola lantai yang selama ini dikembangkan dari pola lantai yang 2 ini. Nah, yang pertama pola lantainya itu pola lantai garis lurus. Nah, perhatikan ya. Pola lantai garis lurus. Coba bacakan lagi Mesta. Pola lantai garis lurus. Baik, Bu. Iya. Pola lantai garis lurus adalah pola lantai yang harus dipakai untuk memperoleh kesan kuat, tegas, dan kukuh. Iya, berdasarkan contohnya Anda sudah paham ya. Lihat pengertiannya, lihat contohnya. Udah paham ya pengertian pola lantai garis lurus itu? Nah, ini iya, ada tari yang pertama ini melakukan pola lantai garis lurus. Tuh kelihatan tajam sekali geraknya, tegas, kukuh. Begitu juga dengan tari ini dari daerah mana? Yang 2 ini? Aceh. Iya, Aceh, Bu. pintar. Udah tahu ya, udah mulai mendalami tentang materi tari ini. Itu ya, pola lantai garis lurus. Kemudian yang selanjutnya, pola lantai garis lengkung. Coba bacakan lagi Yesi. Ya, Bu. Iya, Pola bacakan. lantai garis lengkung dipakai untuk memperoleh kesan halus, lembut, mengalir seperti air. Pola ini sering digunakan oleh penata tari, gerak tari tradisional, kerakyatan, dan tari kreasi seperti tari jaranan. Iya, ini juga ada beberapa contoh ya. Ini contoh tarian yang menggunakan pola lantai lengkung. Nah, yang pertama ini ada tari kipas, yang kedua randai, yang ketiga ini kira-kira gambar dari tari daerah mana ini tarinya? Siapa yang tahu? Bali, Bu. Oh iya, Bu, Meta. tari kecak, Iya, Bu. betul. Ini tarian kecak dari Bali. Nah, jadi berapa buah tadi pola lantai yang kita pelajari? 2, Bu. 2. Apa itu tadi pola lantainya? Pola lantai garis lurus sama pola Iya. lantai Garis lengkung. lengkung. Iya, Ananda sudah bisa menjawab. Berarti Ananda sudah memahami materi yang Ibu ajarkan. Ini ada terakhir. Nah, sepertinya. Nah, ini ya pengembangan dari 2 pola lantai yang sudah Ibu jelaskan. Yang pertama garis lurus. Nah, dari pola lantai garis lurus ada beberapa pola lantai yang bisa kita kembangkan. Horizontal, vertikal, ada diagonal, ada zigzag. Nah, itu dia pengembangannya. Masih banyak lagi pengembangan pola lantai garis lurus ini. Nah, ini contoh tariannya. Ada di samping. Kemudian pengembangan pola lantai garis lengkung.
itu garis lengkungnya ada lingkaran, lengkungan ke depan, lengkungan ke belakang, kemudian dan angka 8 itu masuk ke dalam pengembangan dua pola lantai tersebut. Paham ya? Paham tentang pola lantai? Ya Bu, ya Bu. Iya, paham. Kita lanjut. Nah, itu dia yang terakhir. Fungsi kegunaan level dan pola lantai. Nah, setelah kita lihat tadi pengertiannya, contoh gambarnya, nah kita dapat menyimpulkan bahwasannya fungsi pola lantai itu membuat tarian menjadi lebih indah, lebih dinamis dalam menarikannya. Nah, sampai sini paham materi Ibu? Paham? Junaidi paham? Paham, Bu. Junaidi paham? Paham, Bu. Ya, jangan tidur ya. Ibu tidak mendondongkan ini, Ibu membacakan materi, nanti kalian tidur. Nah, setidaknya apa yang disampaikan guru itu, 10 yang disampaikan guru, 8 kita serap, alhamdulillah dapat ilmunya. Ya. Jadi kita tidak banjir ke sekolah. Boleh saya bertanya, Bu? Ya, boleh. Tari Indang itu gimana tuh, Bu? Tari Indang, Pola apanya yang lantainya, Bu? gimana? Pola lantainya. Iya, Ya, untuk tari Indang itu juga bervariasi pola lantainya, tapi pada tari Indang itu lebih umum pola lantai yang digunakan itu pola lantai lurus juga, horizontal. Nah, itu dia hampir sama dengan pola lantai itu tari saman yang dari Aceh. Ya. Masih ya, Bu. kebanyakan. Itu dia Maya. Paham Maya? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. paham ya. Nah, setelah kita mempelajari pengertian pola lantai itu apa, level itu apa, sudah kita ketahui jenis-jenisnya, dan juga kita sudah mengetahui apa kedua fungsi level dan pola lantai tersebut. Nah, coba kita perhatikan video ini. Iya enggak, pola lantai itu bisa membuat tarian lebih indah, lebih dinamis. Perhatikan ya videonya. Iya, Ibu. Video ini kamu perhatikan juga, Ananda perhatikan juga. Nanti ada juga tugasnya di LKPD terkait video ini. Baik, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, Ibu, izin sebentar. kemana ya sih? Ke kamar mandi, Ibu. Ya, cepat ya, cuman 3 menit. Nanti Iya, kalau Bu. kalian, Iya, Bu. ya, kalau nggak lihat video ini nggak bisa ngisi LKPD-nya nanti. Cepat ya. Iya, Bu. Iya, silakan. Nah, yang lain coba perhatikan. Ada kedengaran suaranya? Belum mulai, Bu. Belum, Bu. Putar Ini dulu, Bu. ada? Belum, enggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya. Ya, sebentar. Bangun Suaranya, tidur langsung Bu. lapar. Iya, sebentar. Penontonannya di atas tadi, Bu. Iya, hilang dia, Well. Sebentar, kita ulangi dulu. Bentar ya. Oke. Kedengeran? Sudah, Ibu. Oke, coba perhatikan. Tarian Rantak dari Sumatera Barat. Ada berapa level yang digunakan, kemudian pola lantai apa juga yang digunakan.
Cukup ya. Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Ya, Ini Bu. penarinya ya, Bu, ya. Mantap, Bu. Ya, Bu. Iya, Ibu penarinya ya, Bu. oh iya, ini Ibu penarinya kebetulan. Kelihatan ya berapa level yang digunakan, berapa pola lantai yang digunakan. Nah, dan terjawab sudah fungsi dari level dan pola lantai tersebut ya. Kalau kita tidak menggunakan level dan pola lantai yang bervariasi dalam gerak tari, maka tari kita akan kelihatan monoton. Paham ya? Paham, baik. Nah, setelah Ananda mendapati materi penjelasan dari Ibu dan juga setelah Ananda memperhatikan video ini, nah ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelumnya Ibu bagi dulu per kelompok. Nah, Yanti untuk kelompok 1 ya, Yanti, Ya, Bu. Desi, Dewi. Ya, itu kelompok 1, kemudian kelompok 2 Mesta, ya, Ya, Bu. Junaidi, Yoni. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Yanti, Susi. Itu kelompok 3. Ada lagi yang belum masuk kelompok? Saya, Bu. Saya dilupakan, Bu. Saya belum, Bu. Saya dilupakan. Oh iya, Maya tadi kelompok 1 Ibu bilang, enggak dengar. Saya dilupakan, Bu. Kelompoknya tuh, Bu. Well masuk Saya kelompok sama Well Yanti. dulu sama Maya aja, Bu. Maya, Yesi, Dewi itu kelompok 1. Kemudian Bu bacakan lagi ya, catat. Kemudian Mesta, Yoni, Susi itu kelompok 2. Yanti, Zunaidi, dan Well itu kelompok 3. Nah, Oh, saya sendiri, Bu, perempuan. oh iya nggak apa-apa. Ini kan Jadilah, cuma Bu. kita mengerjakan tugas. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan, Ananda kerjakan ya. Coba Zunaidi, bagikan LKPD-nya sama teman lain. Nah, Siap, Ibu. ya, ini Zunaidi, silakan dibagikan. Nah, baik, suaranya dijaga ya. Nah, kita mengerjakan LKPD secara kelompok. Silakan fokus mengerjakan LKPD-nya. Setelah itu Anda presentasikan per kelompok ke depan. Nah, di dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan dan juga ada satu pertanyaan terkait video yang ditampilkan tadi. Nah, sebelumnya kira-kira ada yang tahu itu tari apa tadi Ibu tampilkan? Yanti tahu itu tari apa, Yanti? Tari rentak, Bu, dari Sumatera Iya. Barat. Oh iya, betul ya. Nanti Ibu menampilkan video, Anda tidak tahu itu tarinya dari mana. Nah, ini LKPD-nya. Nah, silakan dikerjakan. Ayo. Nah, Well, kerjakan LKPD-nya. Jangan main HP terus. Itu HP-nya nanti Ya, Ibu Bu. tangkap. Iya. Ya, Bu. Harusnya HP-nya dikumpul tadi di pertemuan pembelajar, di pertemuan awal. Nah, Yesi, gimana? Ada kesulitan di LKPD-nya? Bu. Tidak ada. Bu, Mesta? nomor 3. Iya, nomor 3. Kenapa? Ada Kenapa nomor lupa. 3? Ah, ini nomor 3-nya ya. Ah, iya, iya, Bu. Nah, ya. Dan ini nomor 4-nya. Iya. Iya. Nanti kerjakan per kelompok, presentasikan. Nah, bikin nama teman yang ikut serta dalam pengerjaan LKPD ini. Yang tidak ikut serta, tandai namanya. Ya, Ya, Bu. nanti akan ada beberapa Bu, penilaian. Kami udah siap, Iya. Bu. Udah siap, Maya? Sudah, Bu. Nah, bisa dipresentasikan? Oke, Bu. Oke, boleh. Silakan Maya presentasikan terkait OKPD yang sudah bagikan. Dan untuk kelompok lain, mohon perhatikan kelompok 1 mempresentasikan LKPD-nya. Paham ya? Baik, Ibu. Baik. Silakan Maya dan juga kelompoknya. Untuk jawaban dari kelompok kami, hasil diskusi jawaban kelompok kami, yang pertama yaitu jawabannya level dan pola lantai. Iya. Yang nomor 2, yang A, terdapat level rendah dan level sedang. Kemudian yang B, pola lantai, setengah lingkaran, garis lengkung, diagonal, dan lurus. Yang nomor 3, jawaban dari kelompok kami, sebagai cara untuk membuat para penari agar kompak dan terlihat sinkron, sebagai cara untuk menciptakan struktur dalam pementasan tari, sebagai cara agar penampilan seni tari lebih menarik ditonton. Kemudian, yang nomor 4, yang pertama itu level rendah, pola lantai lurus. Yang kedua, level rendah, pola lantai garis lurus.
Yang ketiga, level tinggi dan sedang pola lantai garis lurus. Yang keempat, level rendah dan sedang pola lantai lengkung atau lingkaran. Baik, Iya. itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1 tadi, kira-kira ada kekurangannya dari jawabannya? Ada kekurangannya? Ada yang mau menambahkan? Nah, yang pertama ini pernyataan di atas merupakan pengertian dari. Nah, yang pertama ini menceritakan tentang pengertian level dan pola lantai sesuai dengan jawaban kelompok 1 tadi. Kemudian ini menganalisis level dan pola lantai pada tari rantak tadi untuk soal yang kedua. Sudah terjawab oleh kelompok 1 bahwasanya level yang ada di tari rantak tadi itu adalah level tinggi dan level sedang dan level rendah. Kemudian pola lantainya ada bervariasi juga tadi, ada pola lantai lurus, lengkung, ada diagonal yang dilakukan. Nah, kemudian untuk yang nomor 3, ini adalah fungsi dari level dan pola lantai. Terjawab sudah tadi ya, dari kelompok 1, sudah lengkap. Kemudian ini ada 4 gambar. Terjawab sudah juga oleh kelompok 1. Yang pertama gambarnya itu level rendah garis lurus, level rendah garis lurus, kemudian ada level tinggi dan level sedang. Ini juga garis lurus. Kemudian yang keempat itu adalah level sedang dan juga level rendah. Itu garis lengkung. Nah, ada lagi pertanyaan. Setelah apa yang sudah dipaparkan materinya dari awal, videonya. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, Mesa, apa yang mau ditanyakan? Jadi dalam Silakan. tari rantak yang Ibu tampilkan tadi tidak ada level tingginya, Bu? Enggak ada, ya memang tidak ada. Cuman di dalam tari rantak tadi cuman terdapat 2 level. Yang pertama itu level sedang dan yang kedua itu adalah level rendah. Ya, itu dia, Mesa, terjawab ya? Baik, Bu. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, paham? Oke. Paham, Bu. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kemudian untuk poin pentingnya sudah paham ya? Ya sih, bisa ya sih membacakan kembali apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama itu pengertian dari. Ya, Bu. Pengertian Iya. dari pola lantai, dari level. Iya. Apalagi? Dan fungsi kegunaan level itu, Ibu. Oh iya, ada jenis-jenisnya juga ya. Pengertian level, Ya, pengertian pola level lantai. tinggi, rendah, sedang, pola lantai lurus, dan pola lantai Lengkung. lengkung ya. Iya, atau lingkaran. Kemudian ada fungsinya. Nah, terjawab Bu, sudah ya? Ibu, Iya, izin ada ke belakang pertanyaan? sebentar ya, Bu. Ya, Maya, cepat ya, Maya. Baik. Ada pertanyaan lagi terkait materi ini? Terkait materi level dan pola lantai hari ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada, Bu. Nggak ada? Ada lagi, Yanti, sudah paham? Sudah rasanya, Bu. Well, paham? Well, mana Well? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Junedi paham ya? Paham, Bu. Oke, sepertinya semuanya sudah paham dengan materi yang sudah dipaparkan. Nah, itu dia poin pentingnya dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk juga masih dalam materi tari. Nah, hari ini kita mempelajari apa itu pengertiannya, jenisnya, dan juga fungsinya. Untuk pertemuan minggu besok kita masuk ke dalam prakteknya ya. Kita praktekkan bagaimana sih itu levelnya, bagaimana sih itu pola lantainya, kita yang akan praktekkan lagi. Nah, sampai sekian dulu untuk pemaparan materi hari ini. Ibu harap Ananda memahami, mengerti tentang apa yang sudah disampaikan. Nah, tidak ada yang keluar ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ananda tunggu guru dalam kelas. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.